Nasihatul Islam, menebar dakwah, merajut ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertanyaan yang sering muncul terkait dengan kurban adalah apakah bisa kita berkorban untuk keluarga kita yang telah tiada, yang telah meninggal. Ulama dalam persoalan ini terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama adalah yang membolehkan berkorban untuk orang yang telah meninggal istiqlalan, tersendiri binatang ternaknya. Membolehkan itu dengan alasan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dalam riwayat Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi, di mana Hanash rahimahullah berkata, Ra'aitu Aliyan yudahhi bikabshain. Aku melihat Ali berkorban dengan 2 ekor kibas. Faqultu ma hadha? Aku bertanya, kenapa 2? Ini apa? Faqala, Ali berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku an udhhiya anhu, untuk berkorban mewakili beliau atau untuk beliau. Fa ana udhhi anhu, maka saya berkorban untuk beliau. Tapi riwayat ini dhaif. Syarik yang menjadi perawi hadis ini, salah satu yang ada pada sanadnya Sayul Hifzi, hafalannya buruk, wa Abul Hasna majhul. Begitu juga Hanas ibn al-Mu'tamir, yang kuat pendapat ulama yang mengkritik hadis mengatakan dia juga lemah. Nah, sedangkan Syarik hanya sendiri saja meriwayatkan dan tidak ada mutaba'ah atas itu. Nah, karena itu hadis itu lemah. Sedangkan yang membolehkan berkorban di samping hadis tadi biasanya berhujjah dengan qiyas, yaitu qiyas kepada haji dan sedekah, di mana hadis-hadis haji untuk orang yang meninggal sahih, begitu juga sedekah untuk orang yang meninggal sahih. Nah, hanya saja tidak disembelih di kuburannya, tetapi tetap di rumah, atau di tempat penyembelihan biasa. Nah, namun pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada dalil yang kuat
untuk berkorban, kemudian diniatkan kurban itu untuk orang yang meninggal istiqlalan, tersendiri binatang ternaknya. Ada yang mengemukakan hujjah bahwa apabila salah seorang dari kamu meninggal, idza mata ahadukum inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, terputuslah amalannya kecuali dari 3 bentuk amalnya yang tidak terputus. Yang pertama, min amalin min sadaqatin jariyatin, ada sedekah jariyah. Yang kedua, min ilmin yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, min waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang berdoa untuknya. Tetapi penggunaan dalil itu untuk menyatakan tidak sampai juga tidak kuat. Kenapa? Karena itu bukanlah amalan orang yang hidup untuk orang yang meninggal, tetapi hadis itu sharih secara zahirnya menunjukkan amalannya untuk dirinya yang terputus, sedangkan amalan orang lain untuk dia tidak masuk dalam cakupan hadis tersebut. Nah, karena itu kalau ada yang akan berhujjah biasanya memakai firman Allah dalam surat An-Najm, wa laisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada yang diperoleh oleh seorang manusia melainkan apa yang telah dia usahakan. Dia tidak berusaha, tentu dia tidak dapat pahala dari itu. Tetapi ulama mengatakan bahwa ayat tersebut telah ditakhsis. Nah, jadi antara orang yang mengatakan sampai dengan tidak sampai sebenarnya memiliki hujjah masing-masing. Karena itu tidak perlu saling membid'ahkan. Nah, sekarang bagaimana pandangan kita dan pendapat yang akan kita pakai yang tenang batin kita di dalam mengamalkannya? Kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurban untuk si mayat atau orang yang meninggal istiqlalan, disendirikan atau dipisahkan binatangnya khusus untuk orang yang meninggal tersebut. Tidak ada satu riwayat pun sampai hari ini kita baca. Beliau tidak pernah berkurban secara khusus satu ekor binatang untuk Hamzah paman beliau, tidak pula untuk istri beliau, tidak pula untuk anak-anak beliau. Tapi yang kita temukan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengikutkan keluarga beliau dan orang-orang lain termasuk umat beliau. Tentu di sini kalau umat beliau baik yang ada maupun yang akan terlahir atau yang telah meninggal. Nah, termasuk di dalam cakupan umat tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak membuat ada khusus binatang untuk orang yang telah meninggal, tetapi mengikutkan di dalam pahalanya, di dalam niat. Sedangkan kurban itu dikhususkan untuk orang yang masih hidup. Seperti di dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam hadis sahih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, halummil mudiyah." Wahai Aisyah, berikan saya pisau besar itu. Mudiyah itu adalah pisau besar yang biasa untuk penyembelih. Fa fa'alat, maka Aisyah pun mengambil pisau, thumma akhadhaha, kemudian diambil oleh Nabi dari Aisyah, wa akhadhal qibas, kabsha fa adja'ahu thumma dhabahahu, kemudian beliau mengambil kambing atau kibas beliau baringkan, kemudian beliau sembelih. Thumma qala, kemudian beliau bersiap-siap untuk menyembelih sambil membaca bismillah, dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Begitu banyaknya.
Nah, berarti seekor kambing itu beliau berkorban atas nama beliau sendiri, tetapi di dalam mendoakannya beliau ikutkan keluarga beliau dan umat beliau. Nah, itulah yang ditemukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau akan dimasukkan di sini umat Muhammad ini tentu adalah umat beliau, baik al-ahya'u minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, karena itu dalam pandangan saya, seseorang kalau ingin berkorban, sebaiknya berkorban untuk dirinya, untuk orang yang masih hidup. Kemudian di saat dia menyembelih korban itu atau melihat penyembelihan korban tersebut, dia doakan untuk dirinya dan untuk keluarganya, baik yang hidup maupun yang telah meninggal tersebut. Nah, kalau kita mengambil hadis ini, insya Allah tentu sampai kepada orang yang meninggal itu. Jadi tidak perlu berkorban secara khusus seekor binatang untuk orang yang telah meninggal, karena tidak ada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian, dan tidak pula ada riwayat yang khusus dari sahabat, kecuali kalau seseorang itu berwasiat, dia meninggalkan wasiat untuk dikorbankan dari hartanya yang ia tinggalkan itu, selama catatannya, selama wasiat tersebut memenuhi syarat, tidak melebihi dari 1/3 dari harta warisannya, dan kalau melebihi berarti harus persetujuan dari ahli waris. Nah, kecuali orang yang berwasiat seperti itu, atau ada orang yang berhutang dengan nazar untuk berkorban sehingga korban menjadi wajib baginya. Kalau sudah bernazar tentu menjadi wajib. Kalau tidak ada nazar tentu tidak wajib. Tadi kita katakan bahwa berkorban adalah sunnah muakkadah hukum asalnya. Nah, apabila dia bernazar wajib baginya, kemudian dia tidak sempat untuk membayarnya, ajalnya tiba. Nah, orang seperti inilah yang dikorbankan binatang ternak secara terpisah untuk dirinya. Sedangkan bagi keluarga kita yang telah meninggal, sebaiknya kita yang berkorban, silakan berkorban 1 atau 2 atas nama kita atau atas nama orang yang masih hidup, sebagaimana Nabi berkorban untuk istri-istri beliau yang masih hidup itu 1 ekor sapi. Nah, begitu juga sebaiknya kalau kita mau berkorban, kemudian di dalam niat korban kita mohonlah kepada Allah, Allahumma taqabbalha anni, terimalah dariku, wa'an, dan dari saudaraku, dari keluargaku, atau dari si fulan, atau siapa saja yang kita niatkan, insya Allah sampai niat tersebut dan pahalanya akan sampai kepada orang tersebut. Nah, inilah yang lebih kuat menurut pandangan saya. Tujzi'ul udhiyatul wahidah, 1 ekor kurban dari kambing itu cukup untuk seorang laki-laki dan keluarganya dan siapa saja yang dia kehendaki dari kaum muslimin. Jadi tidak terhambat walaupun hanya 1 bagian sapi. Jadi ketika nanti menyembelih sudah niatkan, Allahumma taqabbalha anni, ya Allah terimalah dariku, wa an ali baiti wa an fulan an fulan an fulan an fulan, silakan. Atau mau dikhususkan, ya Allah terimalah dariku dan dari ibuku, dari ayahku almarhum si fulan dan sebagainya. Nah, itu akan lebih baik daripada kita memisahkan sendiri binatang ternak untuk orang yang telah meninggal. Tapi kalau berkorban untuk orang yang masih hidup, walaupun anak kecil sekalipun, tidak ada masalah, boleh dilakukan karena dia masih hidup. Nah, yang tidak itu yang masih berada di dalam rahim, yang tidak bisa dikorbankan. Tetapi kalau sudah lahir dia, walaupun masih kecil, bolehkah berkorban atas nama dia? Silahkan, boleh. Nah, itu tentang berkorban untuk orang yang telah meninggal. Nah, karena itu apabila kita bandingkan mana yang lebih kuat dalilnya, bersedekah untuk orang yang meninggal dibandingkan dengan berkorban, bersedekah apakah dalam bentuk sedekah
biasa atau dalam bentuk wakaf jauh lebih afdal dibandingkan dengan berkurban. Tapi kalau ada juga yang melakukan kurban untuk orang yang meninggal secara terpisah, ada yang ingin juga atau dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan boleh berkurban untuk orang yang meninggal qiyas kepada sedekah dan haji, kita tidak menyalahkannya dan tidak membid'ahkannya, walaupun menurut pendapat kita dan pendapat saya itu tidak afdal, karena Nabi SAW telah menunjukkan cara bagaimana mengikutkan atau mendapatkan, memberikan, mengalirkan pahala kurban itu kepada orang yang meninggal. Tidak dengan cara begitu, tapi dengan cara bagaimana? Cara mendoakannya ikut mendapatkan pahala kurban itu. Itu cara yang ditunjukkan oleh Rasul. Tentu cara Nabi lebih baik. Tapi kalau ada pula yang mengkiaskan dengan sedekah, itu hak dia. Tetapi kita menganjurkan kalau memang kias kepada sedekah, maka perlakukan seperti sedekah biasa, dan tentu sedekah tidak ditarik lagi. Makanya ada pendapat Ibnul Mubarak mengatakan siapa yang ingin berkorban juga untuk orang yang telah meninggal, sebaiknya dia tidak memakan lagi daging kurban itu, karena jatuh dalam bentuk sedekah dengan daging. Ya, kalau sedekah tentu tidak bisa ditarik. Berbeda dengan kurban yang secara ketentuan ada di dalam Al-Quran, fakulu minha, makanlah dari daging kurban itu. Tapi kurban untuk orang yang meninggal sebaiknya tidak dimakan lagi oleh orang yang membayarkannya. Nah, tetapi sekali lagi saya melihat lebih baik seseorang berkorban untuk dirinya, apakah 1 ekor atau 2 ekor, tapi di dalam doanya dia niatkan orang yang telah meninggal itu atau keluarganya yang lain. Jadi dengan demikian, walaupun hanya satu keluarga itu bisa berkorban 1 ekor kambing atau 1/7 sapi, itu tidak menghambat keluarga yang lain mendapatkan nilai dari ibadah tersebut, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abi Rafi' menguatkan hadis dari Aisyah Ummul Mukminin dalam Sahih Muslim tadi, dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshain. Beliau berkorban 2 ekor kibas. Ahadihima, salah satu dari 2 kibas itu, anhu wa an alihi. Itu beliau niatkan dari beliau dan untuk keluarga beliau. Jadi terimalah dariku dan dari keluargaku. Sedangkan wal akhari, sedangkan kibas yang kedua, an ummatihi jami'an, dari beliau dan dari umat beliau. Nah, berarti orang yang telah meninggal atau orang lain bisa diikutkan di dalam korban kita dalam bentuk taba'an, mengikuti. Jadi tidak istiqlalan, tidak berdiri sendiri. Jadi boleh, misalnya kita berkorban 2 bagian, 1 korban untuk kita dan anak-anak, kemudian berikutnya korban 1 lagi untuk kita dan orang tua yang telah tiada. Itu yang ditunjukkan oleh Rasul. Saya lebih tenang memakai pandangan itu karena dalilnya jelas dan sahih. Nah, kemudian hadis lagi di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi, hadis sahih dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu, seorang laki-laki, fi ahdin Nabi, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhi bisyah, berkorban dengan seekor kambing, anhu, darinya, wa an ahli baitihi, dan dari keluarganya. Jadi 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian fayakuluna wa yut'imun, dan dia makan daging tersebut untuk dirinya dan keluarganya, dan dia beri makan orang lain dengan itu. Jadi tidak perlu, kalau setelah kita fahami dalil-dalil ini, tidak perlu harus berkorban untuk orang yang meninggal istiqlalan,
berdiri sendiri, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, 1/7 sapi. Cukup ikutkan taba'an, ikutkan orang tersebut di dalam niat kita atau di dalam doa kita ketika penyembelihan kurbannya. Nah, itu terkait dengan kurban untuk orang yang meninggal. Izzatul Islam, menebar dakwah, merajut ukhuwah.